Halo Sobat Bionik, jumpa lagi di channel YouTube Bionik Channel. Pada episode kali ini kita akan membahas suatu penyakit yang sering sekarang ini ya, dulu sih orang tua, sekarang anak muda sudah mulai sering kena penyakit ini, yaitu batu ginjal. Nah, bagaimana penyakit ini dan apa yang harus kalian lakukan? Simak terus episode ini. Jangan lupa buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Baik, di studio telah hadir Dokter Inyoman Palgunadi SPU. Benar ya dokter ya? Betul. Wih. Saya juga baru pertama kali ketemu secara langsung karena sebelumnya saya biasanya bertemu di Instagram ya. Jadi Sobat Bionik semua harus tahu bahwa saya sering sekali melihat beliau ini adalah salah satu konten kreator edukator ya tentang urologi. Jadi beliau adalah spesialis urologi dan sering sekali membuat konten-konten edukasi tentang urologi. Benar ya dokter ya? Wih, saya senang sekali menontonnya dan menurut saya ini harus diundang untuk podcast gitu. Nanti kita tanyakan apa motivasinya, itu pasti ada salah satu. Lepas. Oh iya, teman-teman. Mumpung si lepas nih, berarti dia lagi pingin tampil nih si Hook ini. Ini mainan ini, ya ini harus tahu kalian nih. Ini kita menang dari Andre Tolani. Halo Bang Haji. Bang Haji. Mudah-mudahan kalau Bang Haji nonton film ini, podcast ini kami berhasil menang lelangan dari Bang Haji, duluan-duluanan menang ya. Ini dia, mohon maaf kami memajangnya di Bionik Channel. Mudah-mudahan Sultan Andara kalau nggak salah ya, saya lupa di Sultan apa itu, yang jelas tidak tidak berkecil hati karena patungnya sudah kami pajang di Bionik Channel. Nggak tahu dia putus tiba-tiba minta tampil ternyata si Hook ini. Dok, kembali ke topik dok, silahkan mungkin dokter jelaskan dulu siapa dokter dan apa keseharian dokter pada Sobat Bionik di rumah. Silahkan dokter. Ya, makasih Dr. Cok Wahyu. Ini kesempatan yang menarik sebenarnya. Saya kaget sebenarnya diundang ke sini. Nggak nyangka akhirnya diundang ke Bionik. Ya. Saya senang sekali dok. Silahkan dokter. Jadi saya dokter spesialis urologi. Mungkin kalau teman-teman tuh udah pernah lihat Instagram saya @dokter_spesialis_urologi. Ya basic saya dokter spesialis urologi tentunya. Jadi kalau sehari-hari ya kerjaan saya pagi praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli, kemudian di Rumah Sakit Umum Bangli Medika Santi, kemudian lanjut di Rumah Sakit Windu Wisada. Nah itu malamnya biasa saya praktek di sana. Ya paling hidup saya berkutat di area ginjal, saluran kencing, sama pertititan enggak. Itu dia, itulah spesialis urologi gitu. Spesialis urologi adalah spesialisnya para lelaki karena semua pasiennya biasanya adalah para lelaki. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada wanita ya dok ya, tetap pasti itunya. Jadi artian lebih banyak lelaki jadi pasiennya dibandingkan dengan wanitanya. Benar ya dok ya. Ya dok, ini apa ya? Saya harus berani bilang dokter sering sekali membuat konten edukasi tentang urologi. Sebelum kita masuk ke penyakit ginjal sebenarnya, apa yang memotivasi dokter ingin membuat konten edukasi bagi masyarakat? Agar siapa tahu dokter-dokter yang lain menonton bisa mencontohnya dok. Sebenarnya awalnya saya berpikir memang paling gampang itu menjelaskan pasien itu lewat video. Nah, jadi kalau misalnya saya bicara, misalnya pasien ini datang ke praktek, terus dia nanya, dok batu ginjal diapain dia gitu. Oh ini kayak gini, ada metodenya, ada SOL, ada ini laser atau apa gitu kan. Saya liatin video ini deh di Instagram saya. Jadi mereka lebih ada bayangan gitu. Atau sebelum mereka ke saya tuh mereka lihat dulu di Instagram. Oh ini seperti ini dong, ini metode yang itu dong yang pakai cahaya tuh yang ditembak-tembak batu ginjalnya ya, seperti itu. Terus yang kedua itu masyarakat kita tuh paling susah diedukasi. Nggak juga. Iya, betul, keluarga betul, sendiri pun susah sebenarnya. Ya itu motivasi di awal. Jadi banyak banget hoax yang bertebaran. Hoax tuh banyak banget. Jadi paling nggak saya bisa memberikan gambaran lah bahwa
ini loh ada apa ya, fakta. Ya. Fakta nih tentang penyakit ini seperti ini sebenarnya. Tapi masih aja tetap ada yang membantah. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita udah mencoba. Betul, kita sudah mencoba Kita untuk udah mengedukasi. mencoba mengedukasi. Dan Minimal dari 10 ya 6 yang percaya, 4 nggak percaya. Misalnya ada yang nggak Betul, terlalu betul. ngeluhin ya udah nggak apa-apa. Ya, nggak apa, betul. Yang penting kita sudah, dan itu saya senang sekali. Saya jujur salah satu yang senang melihat, wow, mulai banyak dokter-dokter yang harus aware untuk mengedukasi, jangan masa bodoh, karena kita benar-benar adalah ya sekarang ini dunia digital sudah sangat maju, Udah maju. dan benar-benar kita harus bisa memanfaatkan untuk mengedukasi orang. Ya, betul. Dok, kita bahas balik ke penyakit nih, batu ginjal. Oke. Karena sekarang sudah mulai apa ya? Masyarakat sekarang mulai aware dengan kesehatannya, ya. Ya. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan seberapa umum sih sebenarnya penyakit ini sebenarnya zaman dulu. Nah, nih dibandingkan dengan sekarang, apakah ada tren pergeseran? Karena saya sudah tadi bilang seperti di awal, dulu orang tua, sekarang anak-anak muda mulai banyak katanya. Iya. Bisa dijelaskan dokter? Kalau dari data ya mungkin pergeseran dari zaman dulu ke sekarang belum terlalu terlihat karena dulu mungkin screeningnya belum bagus. Dulu screeningnya belum bagus. Nah, baru taunya waktu sekarang, waktu udah usia lanjut, tapi batunya besar-besar. Oh begitu. Kalau prediksinya emang udah dari zaman dulu, udah dari usia muda, batu yang udah ada. Beliau-beliau yang yang berobat sekarang itu, yang sekarang usia sepuh-sepuh. Data yang itu yang sebenarnya kita di Indonesia kurang ada. Tapi memang kalau di Indonesia sendiri saat ini, kalau dari data yang ada, dari 1.000 penduduk itu 7 orang terkena batu ginjal. Dari 1.000. Oh, itu 7. 1.007. Berarti 0,0007. Ya, dari 1.000 ada 7 orang, ya itu data rasionya. Ya, kalau untuk rentang usia antara 30 sampai 60 tahun. Jadi cukup panjang gitu ya, cukup dari luas usia, ya. Betul, dari usia dewasa muda lah bisa dibilang 30 sampai dengan usia tua. Ya, tapi jangan kira usia masih anak-anak atau balita tuh gak ada. Saya pernah. Oh bisa dong? Ada. Oke. Kan ada batu itu ada primer dan sekunder. Jadi ada juga di wilayah-wilayah yang memang sosioekonomi rendah, terus untuk makannya dia nggak bagus. Gitu. Kualitas makanan, nutrisinya tidak bagus. Jadi itu bisa meningkatkan risiko batu primer. Ngaruh ya anak kecil ternyata. Jenis kelamin dok, mungkin ada prediksi kalau jenis kelamin? Kalau jenis kelamin memang lebih banyak laki-laki. Berarti memang pria lebih beresiko dibandingkan dengan wanita, itu dia teman-teman. Sebenarnya. Tapi memang kalau sekarang trennya juga udah mulai berubah. Perempuan juga banyak pasien-pasien saya yang melakukan tindakan seperti penembakan batu. Perempuan itu juga banyak. Kenapa sih laki-laki itu yang lebih banyak? Nah, kenapa? Itu karena laki-laki itu kan beda ya, laki-laki sama perempuan itu anatomi traktus urinariusnya, saluran kencingnya itu. Kalau laki-laki itu ada namanya prostat, kemudian saluran ureter lebih panjang. Sedangkan kalau perempuan lebih pendek. Jadi secara teori kalau misalnya ada batu, lebih gampang keluar pada wanita. Perempuan, karena pendek. Betul. Kalau laki-laki dia lebih panjang salurannya. Jadi ada saluran ada kelenjar prostat, kemudian ada saluran ureter yang panjang di penis itu. Jadi lebih sulit batu untuk keluar dibandingkan perempuan. Makanya risiko laki-laki itu lebih tinggi. Wah, itu dia. Karena dia lebih panjang, lebih beresiko karena susah keluarnya. Betul. Kalau perempuan lebih gampang keluarnya. Dok, masalah pembentukan sekarang. Banyak orang, kenapa sih bisa terbentuk batu ginjal di kita? Ini apa karena memang produksi batu gitu memang mungkin, atau bagaimana? Apakah ada tubuh? Mungkin bisa dijelaskan dokter pada sobat bionik di rumah. Ya. Kalau saya di IG tuh sering dapat pertanyaan atau sering ada komen, oh batu tuh kayak gini ya, kok memang batu? Jadi itu dia. Ya semua jadi padahal saya nggak pernah minum batu. Iya kok bisa ada batu kan gitu. Betul. Banyak loh yang bertanya seperti itu, yang komen seperti itu. Oh ini memang batu ya gitu. Dok kok keras banget kayaknya. Dari mana masuknya ini batu? Nah betul. Itu ya kalau jadi pertanyaan. Kalau faktor pencetus batu tuh banyak. Bisa genetik ada, kemudian metabolisme ada. Tapi yang paling kita soroti sekarang itu kan lifestyle. Lifestyle. Kalau sekarang kan
lebih ke pergeseran lifestyle ya kalau sekarang itu dari pola olahraga, gerakan tubuh, kemudian pola minumnya, seberapa banyak minum, seberapa sering minum, jenis minumannya jangan lupa. Itu dia. Ya, Dok, saya sering minumnya apa? Arak. Beda lagi kasusnya. Baiklah. Ini susah lah. Mana tuak dan arak gitu ternyata ya. Ya itu misalnya. Berarti saya diprotes sama peminum. Tapi biasanya peminum itu pensiun di saya biasanya. Oke, betul. Oke. Nanti mungkin bisa diceritakan. Nah selain itu kayak apa ya, obat, dia misalnya ada penyakit-penyakit tertentu. Seperti dia memakai obat-obatan jangka panjang. Seperti HIV juga ada. Batu yang dicetuskan oleh pengobatan HIV. Berarti penggunaan obat-obatan jangka panjang juga berpotensi untuk membuat batu. Betul. Karena batu itu kan ada banyak tipe, Dok. Ya. Jadi nggak cuma satu tipe aja. Udah batu enggak. Tipe apa saja sih, Dok, kalau boleh tahu? Kalau kita lihat dari jenis kerasnya ya, ada yang radio opak. Itu kalau di ronsen kelihatan tuh putih nyemplak dia. Putih banget. Seperti tulang lah. Ya. Mirip-mirip kayak tulang. Nah biasanya itu batu kalsium. Dasarnya kalsium oksalat. Terbentuk dari kalsium. Betul, kalsium. Kemudian ada batu radio semiopak deh. Semiopak itu batu infeksi biasanya. Batu infeksi juga bisa buat batu ya, Dok ya? Ya, bisa buat batu. Terus kemudian lusen. Dia nggak kelihatan di ronsen. Hitam gitu? Ya nggak kelihatan. Tidak terlihat. Nggak kelihatan dia, susah dilihat. Nah kalau di USG kelihatan. Begitu dari USG akan kelihatan. Ya atau di CT scan. Itu kelihatan. Ya biasanya apa? Paling sering. Tahu nggak, Dok? Iya. Apa, Dok? Asam urat. Batu asam urat. Itu pada orang-orang punya penyakit asam urat, kemungkinan terbatuknya batu asam urat berarti sering gitu ya? Iya, resikonya lebih tinggi. Nah, hati-hati buat kalian yang punya asam urat ini, benar-benar berarti kalau batu asam urat, dia berarti punya resiko bahwa dia tingkat asam urat dalam darahnya tinggi. Betul. Oke. Dok, balik nih. Tadi ada batu kalsium. Nih pasti akan banyak pertanyaan sama dokter. Kan saya konsumsi kalsium itu langsung jadi batu begitu, Dok, atau bagaimana, Dok? Karena orang pasti ada yang minum kalsium kan sebenarnya, terutama yang penguat tulang dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan, Dok? Betul. Ya sebenarnya kan tidak boleh berlebihan aja bagi tubuh gitu. Banyak faktor, bukan berarti dia seperti minum susu tinggi kalsium. Ya, betul. Dia setiap hari minum. Terus dia menjadi nanti ada batu ginjal, enggak mudah seperti itu. Kan harus ada kaitannya dengan metabolisme tubuhnya. Terus dia juga jarang olahraga atau enggak. Gerakan tubuhnya bagaimana. Pola minumnya bagaimana. Itu kan batu itu sama. Batu dalam tubuh itu sama proses terjadinya seperti batu di luar. Nah, misalnya seperti ini. Dia banyak makan makanan yang mengandung oksalat. Atau minuman kalsium gitu. Kalsium. Kemudian makan makannya tinggi purin untuk batu-batu asam urat. Sedangkan minumnya itu dia jarang. Ya, sehingga apa? Kristal itu kan dibuang lewat ginjal. Kristal itu dibuang lewat ginjal. Jadi ginjal itu kan sebenarnya tempat untuk ini ya, mencuci, kemudian membuang, Dok. Saluran kecil. Disaring kemudian dibuang. Yang tidak penting kita buang. Iya, yang tidak penting dibuang. Nah, yang tidak penting itu kalau dia itu berupa kristal itu kan. Dia akan mengendap. Kalau minumnya tidak bagus, pengendapannya itu apa? Menjadi semakin banyak. Kalau kita pikirkan, kalau kita bayangkan seperti selang. Iya, betul. Kalau selang itu kering dia, jarang dialirin air. Betul. Timbul apa? Kerak. Timbul kerak-kerak dia. Kadang-kadang kita pas pakai keluar gitu kan. Apalagi kalau tekanannya lagi kencang gitu kan, biasanya dia keluar. Coba kalau selang itu sering dipakai. Dialirin untuk nyiram itu, dia akan lebih jarang ada kerak. Tapi kalau lebih jarang dipakai untuk nyiram atau apa, dia kan akan timbul kerak jadinya. Sama di saluran kencing juga begitu. Prosesnya. Jadi sebenarnya mau kita minum kalsium atau makan kalsium pun itu ya, suplemen kalsium asal diimbangi dengan minum yang baik, kemudian pola hidup yang baik, pasti tidak akan menimbulkan batu dalam tubuh. Demikian ya, Dok ya. Ini menarik ini, Dok, biasanya. Nah,
nih sekarang karena tadi kurang minum. Bener nggak? Berarti bener ya kalau kurang minum itu akan mudah mempersebabkan batu. Betul. Nah sekarang jenis Betul. minuman nih banyak orang. Terus saya minum apa gitu? Karena saya pernah dok ditanya begini, Bapak nanti jangan lupa minum ya gitu. Oh ya gitu. Orang pasien demam berdarah kan saya suruh minum gitu. Datang-datang mabuk. Lah dokter suruh minum. Pikiran orang Bali minum asa minum itu tua atau arak. Padahal saya suruh air putih Pak, bukan tua atau arak gitu. Jadi gimana dok tentang air? Nah ini bagaimana? Dan mungkin nanti juga ditambahkan dok, seberapa banyak sih kita butuh air sebenarnya dalam satu harinya? Jadi gini, kalau kita misalnya minumnya agak kurang, itu resiko terjadi batu ginjal tuh meningkat. Oke. Kalau kurang resikonya naik. Ya karena apa? Dia jadi lebih pekat. Urin tuh jauh lebih pekat, sehingga akan lebih gampang terjadinya pengendapan. Itu pentingnya. Maka air tuh penting di sini. Di kasus batu ginjal tuh air tuh sangat penting untuk terapi atau apa. Biasa pasien saya yang udah sembuh ya dok ya, gitu. Udah nggak ada batu, biasanya udah USG semua, udah nggak ada keluhan dok. Dok ini perlu obat gak? Nggak perlu. Obatnya murah. Apa dok? Air putih. Nah betul. Obatnya murah air putih. Nggak usah minum obat lagi apa man. Kalau udah sembuh, udah sehat, nggak ada batu, ngapain minum obat? Betul. Seperti itu. Air putih. Kuncinya. Berarti semakin banyak minum semakin baik. Seberapa banyak dok? Kalau ini pertanyaan selanjutnya. Masing-masing orang kan berbeda kebutuhannya. Rata-rata 2,5 sampai 3 liter, 3,5 lah ya. Kalau misal aktivitasnya kayak dokter Cok Wahyu kan nge-gym. Nah ini anak gym kira-kira. Anak gym tambah lagi gitu. Anak gym tambah lagi. Sebenarnya sinyal paling gampang dilihat tuh warna urin. Kalau misalnya dia agak orange, itu warnanya berarti kan minumnya kurang. Tambah langsung minumnya tambah. Jadi kita lihat kencing kita sendiri. Itu adalah patokan apakah minum kita kurang atau cukup. Betul. Kalau sudah putih berarti cukup. Putih jernih kayak air, berarti bagus. Segitu dah pola minum yang baik. Itu teman-teman. Jadi kalau kalian kencing sampai dengan putih jernih, nah begitu disatakan baru kalian terhidrasi dengan baik. Baik. Kalau makanan dok, nah tadi soalnya nyebut ada apa tadi sebut oksalat. Nah itu kira-kira apa? Karena banyak mitos nih, bayem, apalagi nih ya. Kemudian jeroan, nah tuh mitosnya apalagi ya. Kemudian teh, kopi, nah itu bagaimana dok? Nih saya penikmat kopi, bahaya ini. Saya penikmat kopi juga dok. Silakan dokter, mungkin dijelaskan pada sobat bionik di rumah sebenarnya bagaimana makanan-makanan ini. Kalau untuk makanan, mungkin dari kopi dulu ya, minuman dulu ya. Yang paling ini lagi ngetren, apalagi saya punya coffee shop juga. Nah ini nih yang punya coffee shop nih, bagaimana ini? Jadi gini, kalau misalnya kopi, itu ada banyak penelitiannya dok. Sebenarnya kita untuk sobat bionik itu banyak penelitian. Ada yang bilang kopi itu menurunkan risiko batu ginjal. Ada. Terus kemudian ada yang bilang kopi itu meningkatkan risiko batu ginjal. Ada juga. Ada juga kan. Namanya penelitian kan apapun bisa dilakukan peneliti kan. Cuma kan hal itu masih menjadi perdebatan juga. Masih langkahnya masih panjang untuk penelitian. Intinya seperti ini. Kopi itu memang dari jurnal yang saya baca itu memang bagus. Asalkan dikonsumsi secara tepat. Dan jenis kopinya juga itu. Saya sering nih minum ini caramel macchiato, cafe latte. Nah, macam-macam lah ya semuanya itu. Dok, saya kan butterscotch, ini kopi americano butterscotch panjang udah. Betul. Itu gimana dok? Itu kan ada kandungan gulanya. Kemudian gula juga kan meningkatkan risiko batu ginjal. Kemudian ada kandungan creamer dan lain-lain. Jadi kalau yang saya baca yang bagus itu justru adalah americano. Jadi kopi hitam. Kopi tubruk. Kopi tubruk atau americano gitu misalnya udah di ini ya gitu. Kalau saya memang setiap pagi selalu minum kopi pahit. Kopi pahit tanpa gula. Karena hati-hati dengan impor gula gitu. Yang tidak salah pun menjadi salah. Ups. Lanjut dok, silakan dok. Nah itu resiko terkena batu ginjal cukup tinggi. Karena anak-anak muda zaman sekarang kan kalau nggak nongkrong nggak asik. Ya masalahnya minumannya kadang-kadang campurannya vanila, padahal sebenarnya itu gula. Iya betul. Nah kalau saya justru kopi gula aren itu yang justru paling ngetren sekarang kan biasanya dok.
Saya nggak nyebut merah. Oh ya, kita nggak nyebut Nggak merek, tapi kan nyebut merek. kopi gula aren kan banyak dok. Tapi emang betul-betul karena gulanya berarti dokter ya. Gulanya. Jadi lebih bagus sih tanpa gula. Lebih bagus tanpa gula. Berarti kopi tidak ada masalah asal tanpa gula Ya, atau paling tanpa tidak gula. gulanya dibatasi, tidak Ya, sebanyak itu betul, karena gulanya yang betul. banyak. Kalau teh dok, Kalau teh itu memang ada penelitian yang bilang justru dia meningkatkan risiko. teh memang meningkatkan Risiko. Kemudian sebenarnya kan orang ngeteh tuh mereka kayak gini, pola teh sama kopi itu berbeda dok. Oh oke, Iya, kayak ngopi itu mereka tuh di jam-jam tertentu. betul. Kalau ngeteh pun makan pun habis makan ngeteh. Apapun minumnya, apapun minumnya, apapun makannya, betul. Minumnya teh tubruk. Ya. Jadi teh itu sebenarnya meningkatkan batu ginjal. Ya begini, jadi orang tuh udah nyaman sama teh. Mungkin lebih ke lifestyle ya dok ya. Jadi Ya. habis makan Teh. warteg lah kita. Habis makan disediakan minumnya apa? Teh. Air Biasanya teh, gitu, betul. seperti Teh itu. hangat, teh tawar dan sebagainya itu Ya biasanya paling sering. benar. Jadi Kalau makanan lain, bayam. makanan lain bayam itu kan tinggi oksalat salah satu. Oh itu loh, bayam tuh tinggi oksalat, makanya Tinggi batu oksalat mudah terbentuk pada bayam. Pada bayam, betul. Oke. Memang di antara banyak sayur bayam tuh dia paling tinggi oksalat. Tapi bukan berarti bayam tuh harus dihindari, enggak. Karena kan masih ada zat lain yang zat lain, ya, sehingga harus diimbangi dengan tuh minum airnya. minum yang banyak. Banyak gitu. Baiklah, Bukan baiklah. berarti terpalguna mau tercak Wahyu bilang jangan makan bayam. Saya disomasi Popeye nanti ya. Berarti bayam memang betul dok ya, karena memang dia betul. mengandung oksalat tinggi. Oksalatnya tinggi. Man berarti apabila kita mengkonsumsi makanan-makanan itu, tambahlah air kita yang minum. Betul. Oh, Jangan lupa olahraganya. Oke, olahraga sekarang. Dok, nah ini pertanyaan saya sering nahan pipis katanya. Oke. Jadi kalau nahan kencing karena pekerjaan atau Oke. apakah ada hubungannya menahan kencing? Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah pekerjaan karena lebih banyak duduk di depan komputer orang-orang sekarang. Itu ada hubungannya nggak dengan batu ginjal dok? Ya, ada. Ada penelitian yang bilang bahwa beberapa pekerjaan itu berisiko terkena batu ginjal. Pokoknya yang berhubungan dengan duduk lama. Oke. Kalau dia duduk lama, jadi jarang gerak. Misalnya ada beberapa ya, sebutnya satu kayak programmer. Betul. Jadi, itu gamers lah. Gamers. Dia terus di depan komputer, depan laptop gitu. editor, video. Kalian ini YouTuber saya nih, ini harus hati-hati kalian ini. Aduh, kalian ini kalau ngedit mereka tuh biasa dok sampai malam katanya dok ya gitu. Jangan nanti saya disomasi sama kalian. Sama tim sendiri. BPJS kalian aktif kan? Lanjut dok, kira-kira dok. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya sering, kenapa ya? Coba bayangkan, taruh air di luar. Taruh air di luar. Nanti air itu berubah warna kan? Betul. Ya, kenapa? Terjadi stasis dari air. Urin lah kalau dalam tubuh. Urin itu akan mengendap, diam dia. Sedangkan di dalam urin itu kan ada banyak kandungan. Betul. Ya, kristal-kristal apa itu akan mengendap. Akan gampang mengendap. Bakteri juga gampang bentuk kolonisasi. Masuknya bakteri gampang. Kemudian bisa terjadi batu infeksi juga. Okay. Dok, ya kalaupun dia bilang saya cukup kok minum dok, ini tapi duduk, berarti itu salah satu faktor risiko ya? Satu faktor risiko. Berapa lama kalau boleh tahu dok? Kira-kira ada penelitian yang mengatakan bahwa harus bergerak berapa lama sih? Oh iya. Maksudnya habis duduk misalnya kita, kemudian berapa jam kita harus ingat untuk bergerak? Kalau penelitiannya saya pernah baca tapi saya agak lupa. Pernah saya bahas tuh di IG ada ya? Di IG saya tuh ada. Oke. Nanti jangan lupa untuk follow teman-teman ya. Jadi baiknya misal kalau nggak salah setelah kita 15-30 menit berdiri kita baiknya peregangan dulu. Jadi kalau duduk ya, 30 menit kemudian wajib untuk bangun-bangun paling tidak. Kemudian untuk ke kamar mandi dok maksimal. Nah ada enggak kira-kira kadang-kadang nggak pingin pipis orang nggak pingin karena tidak kebelet orang baru ke kamar mandi kalau kebelet itu kan sebenarnya salah konsep itu kalau saya tidak salah ya dok ya. Tapi bagaimana sebenarnya dok konsep itu? Alarmnya kan kebelet dok sebenarnya. Itu alarm. Alarmnya kan kebelet bahwa ini kita harus kencing gitu. Intinya kalau alarm kita sudah bunyi langsung kencing. Kadang tuh orang menahan dia. Iya ditahan terus aduh. Antaran aja deh. Antar gitu. Tanggung lagi dikit. Misalnya lagi game terakhir nih. Ini lagi dikit gitu. Ini saya jadi inget nih sama pasien saya. Pekerjaan apa yang berisiko. Yang mirip polanya seperti itu.
yang dokter bilang. Coba tebak dok, kerjaan apa nih? Orangnya tuh duduk lama. Aduh pengen kencing. Sopir. Sopir. Ya sopir, betul. Sopir. Karena lagi dikit sudah nyampe. Dikit lagi. Ya, nunggu SPBU, aduh berikutnya Ya, gitu kan. terus. Ya jadi akhirnya nahan. Nah bukan banyak, saya nggak tahu data berapa, tapi ada beberapa pasien saya yang, saya suka nanya sama pasien, pekerjaannya apa Pak? Gitu. Oh saya supir dong, itu. Saya nonton kencing, waduh sering gitu. Kadang kan lagi di jalan, misalnya kayak supir pariwisata. Betul. Lagi buat tamu nih. Karena mungkin untuk dari Canggu ke Kintamani. Wih itu macetnya pasti gila-gilaan itu. Cenggu. Dari Cenggu ke Kintamani. Benar. Jadi supir itu salah satu juga ya berisiko. Betul. Nah gejala dok. Nah nih kalau tadi kita sudah membahas bagaimana apa makanan. Mungkin di awal ini sekarang orang akan bertanya. Saya kena batu ginjal gak sih? Gejala apa yang harus kita waspadai dok? Ya ada banyak gejala. Sebenarnya batu ginjal tuh gejala berdasarkan lokasinya. Kalau dia masih lokasi di ginjal sama di saluran atasnya. Itu ureter kita bilang. Dia lebih ke nyeri pinggang. Oke, nyeri pinggang. Nyeri pinggang. Jadi jelas nyeri pinggang sebelah kanan atau sebelah kiri. Kayak ketusuk dia. Nyeri aduh sakit. Bahkan nyeri banget sampai mual muntah pasien itu. Kalau kalau misalnya terlalu parah ya bisa demam. Demam dia karena infeksi. Karena hidronefrosisnya itu kan urinnya yang nyangkut di ginjalnya itu nggak bisa turun. Karena obstruksi itu. Nah, itu nyeri banget. Nah, semakin ke bawah gejala itu lebih ke gejala saluran kencing bawah seperti nyeri kencing, anyang-anyangan. Kayak pengen kencing terus-menerus. Kencing. Kadang kalau misalnya udah lama batunya tuh kencing merah dia. Kencing merah. Nah, seperti itu gejala-gejala dari batu saluran kencing ya. Saya bilang batu itu kan saluran kencing. Ginjal itu kan saluran kencing dok. Ya betul. Ginjal atas ureter, sampai bawah. Sampai bawah. Sampai keluar dari penis atau dari saluran kencingnya wanita itu. Ya itu saluran kencing. Jadi itu disebut saluran kencing. Ada bagian atas ada bagian bawah teman-temannya. Jadi memang bervariasi sekali. Bahkan dari nyeri pinggang yang paling sering. Sampai dengan tadi susah kencing. Anyang-anyangan kalau orang Bali bilang ya. Gitu. Kencing tersendat-sendat seperti itu ya. Dok. Ini kalau orang sudah pernah punya batu ginjal ya, atau ini sering sekali pasien-pasien akan bertanya, saya sudah punya nih dok, apa yang harus dilakukan? Kalau sudah pernah terkena batu ginjal, kemudian sudah sembuh nih, sudah ke dokter, kemudian buat kalian ya kalau ada gejala-gejala tadi segera ke dokter ya, jadi biar tahu dokternya biar tahu nih, oh memang betul batu ginjal. Nah sering sekali kan sudah sembuh dok, nah sering kali pasien akan bertanya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dok pada orang ini. Kalau dia sudah pernah terkena batu ginjal, risiko untuk kambuhnya kembali itu 50%. Tinggi, hati-hati buat kalian ya. Itu maka pasien itu sering nanya sama saya, dok batunya gak bersih nih kemarin. Lah itu batunya. Berarti baru. Gimana pola minumnya, pola makannya. Kadang ya kembali lagi ke manusia. Ya kadang kalau sudah merasa sembuh atau apa ya kembali lagi ke habit awal. Lifestyle ya pokoknya. Jadi ini memang selain karena bukan karena memang alat makin canggih sering ditemukan tadi ya dok ya dokter bilang berarti lifestyle sangat berpengaruh terutama gula. Ya. Gula itu nggak hanya soal kencing manis tapi batu juga. Jadi harus diatur makanan-makanan yang tadi dokter sebut itu. Dok, bagaimana dengan olahraga? Nah, ini perlu dijelaskan. Ini Dokter Palgunadi ini juga nge-gym, teman-teman. Saya senang. Persatuan dokter-dokter gamers, gymers gitu. Meskipun beberapa waktu lalu sering dibilang yang nge-gym goblok gitu. Semua dokter kayaknya perlu kalian ketahui kami ini nggak dapatkan ijazah susah-susah loh. Silakan dokter, mungkin dijelaskan masalah olahraga. Ya. Sebenarnya olahraga tuh nggak usah yang ribet-ribet kalau memang mau sehat lah ya. 30 menit sehari itu lari jogging itu sudah cukup. Sudah cukup. Iya, tapi fokusnya olahraga. Karena ada pasien yang tanya, dok saya dagang di Pekan dok, setiap hari saya menjalankan. Betul. Setiap hari saya jalan, tiap hari saya ngangkat berat gitu kan gitu. Orang pedagang kan kadang-kadang begitu. Nah itu bagaimana dok? Tapi itu bukan olahraga ya. Iya fokusnya nggak ke sana. Jadi yang namanya olahraga kita memang fokus untuk melatih pola nafas, melatih gerakan, kemudian melatih otot kita. Yang memang fokus kita ini.
tanpa stres ya gitu. Olahraga tuh kan tanpa stres. Soalnya kerja stres. Kalau ibu salah sih Bu. Kalau jualan stres soalnya mikirin. Bagus nggak sebenarnya olahraga untuk batu ginjal ini? Bagus, justru dengan olahraga rutin ya 30 menit sehari aja udah cukup untuk jogging, lari santai lah gitu. Itu udah menurunkan resiko batu ginjal. Oh berarti olahraga penting ya, karena resiko penting. pasti akan diturunkan. Penting. Oh itu loh teman-teman. Jenis olahraganya ada ketentuan Dok? Nggak ada. Cuma Semua lari aja. Lari jalan santai kan tergantung kemampuan aerobik kita. pun masih oke ya. Jadi latihan-latihan kardio seperti itu. Seperti jalan kaki, lari kecil, dari jogging lah dalam artian tidak perlu lari sprinter ataupun maraton. Enggak. Ya betul. Jadi benar-benar teman-teman itu dia, olahraga ini akan membuat kalian menurunkan risiko sekali lagi batu ginjal. Berarti pentingnya olahraga. Nah nih tadi dokter bilang 50% kambuh. Wah, itu sudah pasti itu katanya 50% kambuh. Itu bisa dicegah nggak Dok? Ya bisa. Bisa. Kembali lagi gini, kita tuh harus tahu penyebab. Misalnya kita udah terkena batu ginjal, kita harus cari tahu dulu penyebab batu ginjal kita ini apa, tipe batu ginjal kita apa. Oh ternyata batunya batu asam urat, ya berarti kita harus berubah lifestyle kita. Hindari makan makanan yang mengandung tinggi purin, kacang-kacangan, jeroan, yang kayak gitu. Itu penyebabnya. Jadi terus kemudian kita lihat kita analisa penyebab batu ginjal kita infeksi. Nah infeksi ya berarti kan dari dia sering nahan kencing, terus dia pola minumnya nggak bagus, hygiene kebersihan itu penting. Nah itu yang harus. Jadi kan pada saat kita berbicara sains ya untuk pencegahan ke depan kita kan harus memakai data. Tapi secara umum sih ya dengan olahraga, minum air yang cukup. Olahraga, minum air yang cukup, makanan yang sesuai. Itu tiga itu betul. Cukup. Itu sudah benar-benar. Kalau lebih tertarget lagi kita analisa batu yang sebelumnya penyebab apa. Gitu. Bisa ya Dok ketahuan ya? Bisa batu. Bisa ketahuan ya. Dok, terakhir mungkin Dok. Jadi banyak yang bertanya modalitas terapi untuk batu ginjal ini mungkin bisa dijelaskan pada Sobat Bionik. Kalau ada Sobat Bionik kena batu ginjal, silakan datang ke dokter urologi. Kemudian setelah itu akan ada pasti pertanyaan, Dok, saya perlu dibedah atau tidak? Apa saja sebenarnya Dok? Dan kenapa memilih terapi itu? Biasanya begitu Dok. Sekarang zaman udah canggih. Urologi juga sekarang udah jarang main bedahan sebenarnya. Kalau batu yang masih kecil Dok masih di bawah 1 cm ada namanya metode SWL. Jadi dia pakai gelombang kejut ya. Oh kayak suara gitu. Ultrasound. Jadi ini nggak ada opname, jadi nggak ada bius-biusan, nggak ada luka sama sekali. Jadi kayak terapi ditempel aja alatnya. Habis itu ditargetin. Bisa ya, cedas gitu dia keluar. Oh digosok-gosok gitu. Oh enggak. Kayak alatnya ditempel. Kan USG itu beda kayak USG. Bisa guidingnya USG, ditempel pakai USG untuk guiding mencapai melihat batunya untuk mentargetkan. Kemudian nanti ditempel sama gelombang ultrasound. Oh ada tambahannya. Berarti bukan USG biasa ya Dok. USG itu untuk mengarahin aja. USG-nya cuma lihat aja. Tapi kayak USG lah dalam artian. Enggak ada operasi. Enggak ada operasi. Itu teman-teman. Batu ukuran berapa yang bisa Dok? 1 cm itu masih bisa. 1 cm masih bisa. 1 cm masih bisa. Oke, ini biar teman-teman tahu bahwa tidak semuanya akan dibedah karena takutnya itu saya dibedah gitu. Jadi ada metode yang namanya tadi ESWL. Kayak ditembak ya. Kayak ditembak kalau orang bilang ditembak. Ada lagi nggak Dok yang lain? Ada. Jadi kalau misalnya batunya kompleks, dia lebih besar. Ini yang tanpa ada luka sama sekali, saya bilang ada namanya flexible WRS atau RIRS. Jadi itu pakai laser dia nembaknya. Batunya. Beda lagi dipakai nembaknya. Jadi nembak ini macam-macam ya. Tadi gelombang suara, sekarang gelombang kejut, sekarang pakai laser. Pakai cahaya nembaknya. Nembaknya langsung tertarget di dalam kita masuk alat ya. Itu masuknya dari mana? Lubang kencing.
Oh oke, jadi Saluran masuk titiknya saluran. Berarti pasiennya dibius tapi Bius. dimasukkan, kemudian pantes nggak sakit. Sampai saya mau nanya, sakit dok gitu. Nggak sakit. Masukkan kateter aja orang sakit biasanya, tapi karena dibius, Betul. dibius dulu, kemudian dicari lihat batunya, ditembak pakai laser. Ya, ditembak pakai laser, dihancurin semua, gitu, Luar dihancurin, kemudian nanti ya bisa disedot atau nanti dia kayak pasir gitu keluar sendiri. Oh, jadi nggak semua dengan bedah. Nggak Bahkan semua dengan sekarang bedah. sudah mulai ditinggalkan. Jadi Mulai. minimal invasif sekali. Lumayan invasif sekali. Kalau Baik. lebih kompleks lagi ada luka 1 cm aja dok, PNL atau PCNL. 1 senti. 1 cm aja lukanya. Ih, itu mah lebih gede kalau kita berdarah luka jatuh ya dok ya. Itu teman-teman, jadi jangan takut, periksakan diri kalian karena tidak usah ditakut. Senang sekali masyarakat Indonesia senang menyimpan penyakit, soalnya takut periksa, takut ini gitu. Nah nggak semuanya harus dengan pisau bedah sekarang, dan karena dunia kedokteran sudah sangat maju. Nanti mungkin bisa ada ya di IG ya dok ya. Ada. IG-nya apa dok? @dokter spesialis urologi. Dokter spesialis urologi. Username-nya mahal nih. Oh iya, enggak, tapi follow, benar-benar follow. Jadi kalian bisa tahu, karena saya berani bilang, saya mengundang, memang ini adalah salah satu konten kreator edukator tentang urologi. Saya senang sekali, makanya saya benar-benar amazed ada dokter-dokter yang sudah mulai aware untuk memberikan edukasi. Jadi follow, jangan lupa teman-temannya untuk mendapatkan berita-berita tentang urologi yang terbaru, mungkin nanti terapi-terapinya. Okay. Dok, terakhir dok, pesan untuk sobat bionik di rumah. Apa pesan yang ingin dokter sampaikan untuk agar sobat bionik bisa terhindar dari terkena batu ginjal? Silakan dokter. Ya, untuk sobat-sobat bionik yang lagi nonton di rumah atau dimanapun, atau lagi nongkrong di kafe, jangan lupa pesan saya, tetap banyak minum air, jaga kesehatan, karena lebih mending kita sehat ya dok ya, daripada kita harus menggunakan BPJS kita. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu betul. BPJS itu lebih baik jangan digunakan, lebih baik bayar aja tapi gak usah digunakan. Betul. Lebih baik kita sehat. Kadang-kadang ada orang yang bilang, saya udah bayar dok, jadi harus pakai. Oh jangan. Sebisa buktiin, jangan. Kalau yang ini gak usah. Jadi lebih baik mencegah dibandingkan mengobati. Itu adalah pesan yang paling baik. Ya itu teman-teman, jadi benar-benar memang kalian wajib mencegah penyakit ini daripada terkena. Karena kalau sudah terkena, sakitnya minta ampun, nyerinya minta ampun, dan pengobatannya juga ya lumayan lah, dalam artian menggunakan BPJS lagi nantinya. Tapi BPJS ditanggung ya dok? Ditanggung. Ditanggung. BPJS sudah ditanggung, apapun itu tindakan ditanggung oleh BPJS. Ya. Demikian dokter, terima kasih banyak ini dok, sudah banyak sekali memberikan masukan dan info bagi sobat bionik yang ada di rumah, mungkin termasuk saya juga banyak tahu jadinya, oh begini tuh. Itu teman-teman, jangan lupa minum air putih yang banyak, atur lifestyle kalian dengan baik, dan olahraga secara teratur agar kalian terhindar dari batu ginjal. Ya, demikian episode kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Terima kasih.